Ya, selamat malam adik-adik dokter muda. Malam ini kita akan belajar tentang saraf kranial 1, 2, 3, 4, dan 6. Ya, terdapat 12 saraf kranial yang kita kenal, yaitu nervus 1 olfaktorius, nervus 2 ophthalmicus, nervus 3 oculomotorius, 4 trochlearis, ya, nervus 5 trigeminus, nervus 6 abducens, nervus 7 facialis, nervus 8 vestibulocochlearis, nervus 9 glossopharyngeus, nervus 10 vagus, 11 accessorius, dan 12 hipoglossus, ya. Saraf kranial ini muncul dari otak, ya, dan mempunyai tata letak yang khusus sehingga mengetahui gejala dan tanda dari gangguan saraf kranial ini akan sangat membantu para dokter untuk menentukan diagnosis topis di bidang neurologi. Ya, kita mulai dari saraf kranial yang pertama, ya, olfaktorius, ya. Dia terletak di bagian bawah dari otak, ya, bagian bawah dari lobus frontalis. Jadi otak itu kalau kita potong di batang otaknya, ya, terus kita balik, nah seperti ini, ya. Nah ini perhatikan kursor saya, ya, ini adalah nervus olfaktorius, ya. Ini adalah bulbus olfaktorius, ya. Nah, perhatikan panah merah ini. Di situ posisinya, ya. Ya, kalau kita lihat dari samping, ya, nervus olfaktorius ini dia menembus lamina cribrosa, ya, merupakan atap dari cavum nasi di sini, ya. Kemudian dia berada di bulbus olfaktorius dan sinaps di daerah amigdala, sehingga pembauan yang tidak nyaman itu bisa mengganggu emosi, ya. Begitu juga dengan bau yang enak itu bisa mempengaruhi emosi yang positif, ya. Nah, gangguan pada nervus 1 umumnya disebabkan oleh suatu kompresi, ya, dari atas, misalnya oleh suatu tumor dari lobus frontalis, atau bisa juga kerusakan akibat suatu trauma pada cavum nasi. Ya, bagaimana cara memeriksanya? Ya, maka pasien kita minta untuk membau satu tabung yang sudah kita isi dengan bahan-bahan yang memang sudah dikenal oleh pasien, misalnya bau kopi, bau tembakau, ya, kemudian vanili, ya, begitu, ya. Pasien diminta untuk menutup salah satu lubang hidungnya dengan mata terpejam, kita minta untuk mengenali bau, ya. Nah, penting, ya, diperhatikan bahwa kalau ditemukan bilateral anosmia, ya, jadi kedua belah lubang hidung itu tidak bisa membau, maka umumnya adalah kelainan fungsional atau kelainan di bidang THT, ya, bukan di bidang neurologi. Misalnya bilateral anosmia pada infeksi COVID-19, ya, itu bukan problem neurologi. Pada problem neurologi umumnya adalah unilateral anosmia, ya. Jadi kalau ketemu unilateral anosmia, kita perlu berpikir ini mungkin satu kasus saraf, ya. Ada juga parosmia, yaitu salah membau, dan kakosmia, selalu merasa membau busuk, ya. Biasanya dua temuan ini kasusnya adalah kasus psikiatri atau kasus di bidang THT, ya. Contoh dari gangguan saraf olfaktori di bidang neurologi adalah adanya Foster Kennedy syndrome, ya, di mana kita temukan anosmia atau hiposmia ipsilateral, papil atrofi ipsilateral, dan papil edema kontralateral disertai dengan perubahan perilaku dan tanda-tanda lain peningkatan tekanan intrakranial, ya.
Sindrom Foster-Kennedy ini biasanya disebabkan oleh suatu tumor di lobus frontalis yang menekan nervus 1 ya di sini, sehingga akan terjadi anosmia ipsilateral ya. Kita tahu bahwa nervus olfactoris itu dia berjalan di bagian bawah lobus frontal bersama dengan nervus opticus, sehingga nervus opticus ipsilateral pun tertekan dan kita temukan dalam temuan papil atrofi ya. Karena ini suatu tumor yang besar, tentu menimbulkan tekanan intrakranial yang meningkat ya, sehingga pada papil nervus optik yang tidak tertekan secara langsung justru akan terlihat papil edema. Oke. Kita lanjut ke saraf kranial yang kedua ya, yaitu nervus opticus ya. Nervus opticus itu sebetulnya bukan saraf kranial yang sesungguhnya ya, dia lebih kepada suatu tonjolan otak ya. Retina itu pada definisi yang sekarang itu masih dianggap sebagai sistem saraf pusat ya, bukan saraf kranial yang merupakan saraf tepi ya. Ya, sama seperti nervus ocularis, dia berjalan di bagian bawah ya, di bagian bawah lobus frontal ya. Sini kalau Anda lihat dari samping letaknya di sini ya, retina, nervus optik ya, kemudian dia sinaps di geniculatum ya, kemudian berjalan sebagai radiosia optika dan akhirnya sinaps di korteks visual di lobus occipital ya. Apa yang harus Anda perhatikan saat Anda ingin melihat atau memeriksa nervus 2 ya. Pertama, perhatikan periksalah tajam penglihatan. Kedua, periksalah kemampuan pasien untuk melihat warna. Lakukan pemeriksaan lapang pandang dan terakhir funduskopi ya. Ini cara memeriksa tajam penglihatan ya. Kalau pasiennya memungkinkan dan ada alat, kita lakukan pemeriksaan dengan kartu Snellen ya. Normal manusia itu bisa melihat pada jarak 6 meter tulisan yang paling bawah ini ya, visus 6/6 ya. Kalau dia hanya bisa melihat yang paling atas, artinya visusnya 1/6 ya. Dalam bangsal neurologi penggunaan Snellen card ini agak sulit ya. Kita biasanya hanya memeriksa di ruangan. Untuk itu bisa digunakan tes hitung jari. Normal manusia dapat menghitung jari itu dari jarak 60 meter ya. Sehingga kalau hanya bisa dari jarak 1 meter dikatakan visusnya 1/60, kalau bisa 2 meter 2/60, kalau bisa 3 meter 3/60. Karena ruangan sempit, jika pasien bisa melihat lebih dari 3 meter, kita katakan visus lebih dari 3/60. Kalau tidak bisa juga, kita coba periksa dengan lambaian tangan. Normal manusia itu bisa melihat lambaian tangan itu pada jarak 300 meter. Kalau dia masih bisa melihat dalam jarak 1 meter, kita katakan visusnya 1/300. Kalau nggak bisa juga, kita lakukan pemeriksaan dengan flashlight. Ya, kalau masih bisa melihat cahaya, kita katakan visusnya tak terhingga. Ya, untuk melihat warna Anda bisa menggunakan Ishihara card, ya banyak sekarang. Dan perlu dilakukan pemeriksaan lapang pandang. Ya, nanti dilihat lagi di bab cara pemeriksaan fisik untuk nervus 2 untuk lapang pandang ya. Endoskopi ya, nanti Anda akan belajar secara khusus di bagian mata. Kita yang penting bisa melihat apakah suatu papil nervus optik itu normal, atrofi atau edema. Ya, nanti itu di bagian mata. Ya. Oke, kita lihat perjalanan nervus opticus seperti ini ya. Retina, nervus optik, chiasma opticum ya. Kemudian tractus opticus, ini tractus opticus ya, geniculatum, radiosia optica, sampai dengan korteks visual. Nah, perhatikan lesi-lesi berikut ya. Lesi pada nervus optik nomor 1 ini ya, perhatikan kursor saya.
akan menimbulkan keluhan kebutaan sebelah. Ya, jadi misalnya yang kena ini nervus optik kanan, maka mata yang kanan itu buta total, ya. Mata yang kiri tentunya masih bisa melihat. Apabila lesi itu kena di chiasma optikum nomor 2, ya, maka akan menyebabkan kelainan lapang pandang yang kita sebut dengan bitemporal hemianopsia. Ya, pasiennya tidak bisa melihat sisi temporal. Ya, sisi temporalnya gelap, dia hanya bisa melihat sisi medial atau sisi nasal. Ya, kalau lesi itu melibatkan ya traktus optikus kanan, maka akan menyebabkan homonim hemianopsia kiri. Ya, kalau melibatkan radiasio optika, ya, radiasio optika sisi kanan, ya, terutama yang bagian luar, ya, maka akan menyebabkan homonim quadranopsia superior, ya. Sedangkan pada lesi nomor 5 akan menyebabkan homonim quadranopsia inferior dengan makular spare, ya. Pada lesi nomor 6, ini ciri-ciri lesi korteks visual, ya, akan menyebabkan homonim quadranopsia superior dengan makular spare. Jadi bagian tengahnya ini masih utuh, ya. Perhatikan yang paling sering ditanyakan ini adalah lesi nomor 2. Ya, karena di sini seringkali ada satu tumor namanya adenoma hipofisis, ya, akan menyebabkan keluhan yang khas yaitu bitemporal hemianopsia. Ya, perhatikan penyakit apa saja yang sering berada di lesi pertama, artinya lesi yang mengenai nervus opticus, ya. Seringkali merupakan tumor lobus frontalis, ya. Bisa juga suatu retinal stroke, ya, stroke yang mengenai retina, ya. Glaukom, diabetik retinopati, ya, multiple sclerosis dan optik neuritis. Lesi nomor 2 yang melibatkan chiasma optikum, ya, yang menekan chiasma optikum ini sering pada adenoma hipofisis atau meningioma tuberculum celi. Ya. Lesi nomor 4 ya pada radiasio optika, ya. Lesi nomor 4 dan lesi nomor 3 ya, biasanya karena suatu stroke atau suatu tumor otak, ya. Nah, ini ya contoh ini stroke pada korteks lobus occipital. Ya. Nah, pada pemeriksaan funduskopi Anda harus bisa melihat ya adanya suatu papil atrofi, ciri-cirinya seperti ini, warnanya putih dengan batas tegas. Ya, normalnya papil nervus optik itu agak kemerahan, ya, agak pink gitu ya, batasnya tidak terlalu tegas seperti ini. Kalau Anda menemukan gambaran seperti ini, visus pasien jelek bahkan 0, ya, maka yakinlah ini memang betul gambaran optik atrofi. Biasanya pada tumor otak lobus frontal yang sudah lama, ya. Pada optik neuritis, multiple sclerosis, ya, bisa kita dapatkan gambaran seperti ini optik atrofi, ya. Ya, papil edema, ya. Kita melihat bahwa terlihat papilnya udem seperti ini, batasnya kabur, ya, agak terlihat sembab, ya. Tapi kalau kita lihat, kita ukur visus biasanya masih lumayan baik, ya. Serta juga kita dapatkan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial lain, misalnya nyeri kepala, muntah proyektil, ya. Ya, ini bisa kita dapatkan pada misalnya kasus-kasus dengan tekanan intrakranial tinggi, tumor otak yang tidak langsung menekan nervus optik, ya, serta pada hipertensi ensefalopati. Ya. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Ya.
Nervus 3, 4, dan 6 itu kenapa sering dijadikan satu? Karena ketiga saraf kranial tersebut mempersarafi otot-otot ekstraokular bola mata. Ya, ini di sini. Mereka keluar dari batang otak, ya. Untuk nervus 3, 4 itu dari mesencephalon, untuk nervus 6 itu berasal dari pons, ya. Nah, mereka keluar dari batang otak kemudian berjalan bersama, ya, di dalam sinus cavernosus, masuk ke cavum orbita, dan masing-masing untuk nervus 4 dan 6 dia mempersarafi otot okular bola mata saja. Untuk nervus 3 selain otot ekstraokular dia mempersarafi levator palpebrae dan mempersarafi otot sphincter pupil. Ya, ini perlu dihafalkan. Semua otot ekstraokular bola mata itu dipersarafi oleh saraf kranial yang ketiga, kecuali ya rectus lateralis ya oleh saraf kranial nomor 6 dan obliquus superior yang dipersarafi oleh nervus 4. Ya. Bagaimana kita memeriksa nervus 3, 4, dan 6? 1. Ya, perhatikan palpebra. Apakah ada ptosis? Ya. Terutama kalau ptosis itu adalah komplit ptosis, ya tertutup sama sekali, ya. Lihat posisi bola mata, ya. Apakah bisa bergerak dengan bebas atau terfiksasi salah satu, atau salah satu tidak bisa maksimal saat melakukan suatu gaze. Ya, perhatikan bentuk dan ukuran pupil. Ya, adakah anisokoria, misalnya. Ya, perhatikan refleks. Ya, periksa refleks cahaya normal atau tidak. Bagaimana refleks cahaya langsung, bagaimana refleks cahaya konsensual. Ya, yang sering kita dapatkan dari pemeriksaan ini adalah satu diplopia binokuler. Ya, diplopia binokuler. Jadi pasien sering melaporkan bahwa penglihatannya ganda, ya, ptosis komplit, ya, oftalmoplegi atau pupil midriasis atau pupil anisokur. Ini yang sering kita temukan dalam praktek sehari-hari. Ya, nah ini yang saya maksud dengan ptosis komplit, ya, matanya tertutup sama sekali. Ya, ini gangguan dari nervus 3. Ya, kalau kita buka palpebranya ini dengan tangan, maka kita lihat di balik palpebra ini akan ada mata dengan pupil yang midriasis. Itu akibat satu paresis nervus 3. Ya. Nah, kemudian pasien juga melaporkan diplopia. Ya. Diplopia seperti ini. Binokular ya. Kalau untuk kelainan neurologis itu biasanya diplopianya adalah di binokular. Kalau diplopianya monokular itu kasus di bidang mata biasanya. Ya, ini gambaran dari pupil yang anisokur ya, setidaknya selisih 2 mili ya. Seperti ini ya. Ini adalah satu oftalmoplegia mata sebelah kiri ya, matanya tidak bisa melirik ke kiri, tidak bisa melirik kanan. Ya. Ya, sekarang pada pemeriksaan refleks cahaya ya, sebelum memahami hasil pemeriksaan refleks cahaya, kita perlu sedikit belajar tentang neuroanatomi fungsional pada refleks cahaya. Ya, bagaimana bekerjanya? Misalnya kita berikan cahaya pada mata sebelah kiri. Ya, perhatikan. Maka rangsang tersebut akan disampaikan melalui nervus opticus ya. Chiasma opticum disampaikan ke pusat-pusat di batang otak ya, baik kanan maupun kiri ya. Kemudian keduanya juga menyampaikan pada nukleus nervus 3 kanan dan kiri ya. Selanjutnya dari nukleus nervus 3 melanjutkan sinyal tersebut melalui nervus 3, nervus oculomotorius ya, lanjut ke sphincter pupil sehingga akan terjawab rangsang dari
pemberian cahaya itu pupil meiosis, kanan dan kiri. Artinya refleks cahaya langsung pada mata kiri positif, refleks cahaya konsensual pada mata kanan positif. Ini adalah kondisi normal. Ya. Bagaimana kalau terjadi lesi pada nervus opticus sebelah kiri? Ya. Perhatikan, ya. Cahaya diterima oleh retina mata kiri, ya, disampaikan melalui nervus 2 dia terhalang. Ya, dia terhalang sehingga sampai sini tidak bisa, ya. Nervus 3 yang di sini tidak menjawab, ya. Nervus 3 yang di sini tidak menjawab juga, sehingga refleks cahaya langsung negatif, refleks cahaya langsung pada mata kiri negatif, refleks cahaya konsensual pada mata kanan negatif. Ya. Bagaimana kalau cahaya ini kita berikan pada mata sebelah kanan? Kita perhatikan. Oke, diterima oleh retina kanan sampai ke nervus opticus kanan, ya, melalui melalui traktus opticus kanan dan kiri, ya, pusat-pusat di batang otak, lalu ke nukleus nervus 3, ya, disampaikan ke otot sphincter pupil sebelah kiri, terjadi meiosis. Disampaikan ke otot konstriktor pupili sebelah kanan, meiosis. Sehingga apa yang terjadi? Refleks cahaya langsung untuk mata kanan normal, refleks cahaya konsensual untuk mata kiri normal. Ya, jadi ini yang terjadi, ya, pada mata kanan refleks cahaya langsung, ya, pada lesi seperti ini, ya, refleks cahaya langsung normal, ya, ya, refleks cahaya konsensualnya negatif, ya, pada mata kiri refleks cahaya langsungnya tidak ada, refleks cahaya konsensualnya positif, ya. Bagaimana kalau lesi tersebut melibatkan nervus 3 yang sebelah kanan, ya? Kita perhatikan, cahaya diberikan lewat nervus 2, ya, disampaikan sampai batang otak lancar, tidak ada masalah, ya. Sampai ke nukleus nervus 3 sebelah kiri, disampaikan ke sphincter pupil sebelah kiri, dijawab dengan meiosis. Artinya apa? Refleks cahaya langsung kiri normal. Ya. Bagaimana dengan refleks konsensual mata kanan? Sampai di sini akan disampaikan ke otot sphincter pupil kanan, tidak bisa. Artinya refleks konsensual mata sebelah kanan negatif. Ya. Kalau cahaya kita pindah ke sini, ke kanan, ya, disampaikan nervus optik tidak ada masalah, chiasma optikum tidak ada masalah, ya, di batang otak juga tidak ada masalah. Dari nervus 3 kanan akan disampaikan ke sphincter pupil kanan melalui nervus 3 terhalang. Ya, akibatnya apa? Refleks cahaya langsung untuk mata kanan negatif. Ya, akan tetapi saat refleks konsensualnya pada mata kiri, kita lihat diberikan cahaya langsung, ya, nukleus nervus 3 kiri, nervus 3 kiri, otot sphincter pupil kiri positif, ya. Jadi pada lesi yang seperti ini, ya, refleks langsung mata kanan negatif, begitu juga dengan refleks konsensualnya. Untuk mata kiri, refleks langsungnya positif, refleks konsensualnya pun positif. Jadi Anda tahu kalau temuannya seperti ini, ya, maka lesinya tersebut pada nervus 3 sebelah kanan. Ya. Nah, ini lesinya misalnya terletak di kavum
orbita. Jadi kena baik nervus 2 maupun nervus 3 yang sebelah kiri, ya. Diberikan cahaya negatif, diberikan cahaya pada retina mata kiri, tidak bisa disampaikan. Ya, terhalang, ya. Sehingga refleks cahaya langsung maupun refleks cahaya langsungnya ya negatif, refleks cahaya konsensual pada mata kanan pun negatif. Ya. Kemudian cahaya kita pindahkan ke mata sebelah kanan. Ya, radius nervus optik, chiasma optikum lancar ya. Batang otak lancar, nukleus nervus 3, saat akan ke kiri terhalang dia. Artinya apa? Refleks cahaya konsensualnya untuk sebelah kiri negatif. Tapi refleks cahaya langsungnya untuk sebelah kanan positif. Ya, seperti ini hasilnya. Maka Anda bisa memperkirakan lesinya melibatkan nervus 2 dan nervus 3 sebelah kiri. Ya. Bagaimana dengan lesi yang melibatkan batang otak? Ya, diberikan cahaya nervus opticus, radius optika, ya, tidak ada jawaban. Begitu juga dengan sebaliknya, tidak ada jawaban. Maka pasien mengalami tidak didapatkan refleks cahaya sama sekali, ya, dan pupilnya midriasis maksimal, ya. Pasiennya biasanya sudah dekat meninggal kalau sudah seperti ini. Ya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang sering melibatkan ya nervus 3, 4, dan 6. Kalau gangguan nervus 3 itu sering disebabkan oleh herniasi otak. Ya, nervus 6 itu akibat peningkatan tekanan intrakranial yang tinggi pada tumor otak misalnya, ya, atau neuropati nervus abduction, ya, pada diabetes misalnya. Ya, kalau bersamaan 3, 4, dan 6 itu kita sering temukan total oftalmoplegi, ya, misalnya pada sindroma Toloshahan, ya, atau emboli sinus cavernosus. Atau lesi yang mengenai FLM, ya, fasciculus longitudinalis medialis, yaitu adalah suatu white matter yang menghubungkan nervus 3, 4, dan 6. Ya, akan muncul sindroma 1,5. Ya, ini pada multiple sclerosis biasanya. Ya, nah ini yang penting kalian ingat ya, bahwa misalnya pada suatu perdarahan otak ya, di sini epidural hemorrhage ya, itu bisa terjadi herniasi otak ya dari unkus ya. Unkus di sini dia herniasi melalui tentorium cerebri di sini ya. Ya, menekan apa? Nervus 3 di mesencephalon sini. Ya, sehingga pupilnya mengalami midriasis. Ya, ini adalah gejala herniasi. Pasiennya seringkali masih sadar ya. Kalau sudah ketemu ini Anda harus sangat waspada, ya, harus bertindak cepat. Ya, ini kasus ya epidural hematum ya. Kalau ketemu seperti ini harus segera purhul ya untuk menyelamatkan nyawa pasien. Ya. Nah, ini misalnya ya meningioma ya, satu tumor meningioma ini misalnya ya pada tepi pada tuberculum sele yang menekan nervus 3, 4, dan 6. Ya, ini pasiennya bisa oftalmoplegi. Ya, mata sebelah kiri itu tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, ya ini adalah sindroma Parinov. Ya, ini ciri khas pada lesi-lesi bagian posterior batang otak. Ya, nah, ini pasiennya nggak bisa melirik ke atas. Ya, ini biasanya pada pinealoma. Ya. Oke. Untuk sementara bahasan saraf kranial 1, 2, 3, 4, dan 6 cukup. Kita akan lanjutkan bahasan selanjutnya pada pertemuan mendatang. Terima kasih.